العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحب المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman Islam dan dalam keadaan punya niat yang kuat untuk mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini adalah surat Al-Baqarah bagian terakhir. Malam ini seperti perjanjian kita pada hari Jumat yang lalu, hari Senin ini kita hanya membahas 2 ayat saja. Kita membaca 2 ayat. Karena ayat ini, ayat 282 itu panjang sekali. Makanya pada pertemuan hari Jumat yang lalu kita bahas 6 ayat dari 281 sampai 276 sampai 281. Malam ini kita bahas 2, yaitu 282 dan 283, khusus temanya 1, yaitu tentang transaksi dalam Islam. Kemudian nanti pada pertemuan hari Rabu insya Allah kita akan selesaikan surat Al-Baqarah kita, yaitu 3 ayat, 284, 285, dan terakhir 286. Jadi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang kita akan membaca 3 ayat bagian terakhir daripada surat Al-Baqarah, dan berarti bahwa insya Allah hari Jumat nanti kita sudah akan memasuki surat baru, yaitu surat Al-Imran. Sekaligus juga pengumuman bagi Bapak Ibu sekalian, walaupun belum disampaikan undangannya, bahwa insya Allah pada hari Senin depan, hari ini kan Senin 13 November, hari Senin depan tanggal 20 November kita ada tamu undangan yang paling banyak dan paling ahlilah dalam bidang Timur Tengah. Kita undang Ibu Dina Sulaiman untuk memberikan kepada kita perspektif mengenai masalah Palestina dan Timur Tengah pada umumnya. Jadi insya Allah pada hari Senin yang akan datang kita akan kedatangan penceramah tamu, yaitu Ibu Dr. Dina Sulaiman. Saya kira kita semuanya sudah mengenal beliau sebagai salah satu ahli di masyarakat kita di Indonesia yang banyak berbicara tentang Timur Tengah, dan memang beliau adalah dosen dalam bidang itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengundang teman-temannya untuk datang pada hari Senin yang akan datang. Kita bicara lebih banyak tentang Palestina, Gaza, Hamas, dan sebagainya, terutama Al-Muqawamah. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membaca 2 ayat saja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Bapak Ibu-Ibu yang ingin membaca Al-Qur'annya, mushafnya sendiri bisa silakan membuka, itu bagian-bagian terakhir surat Al-Baqarah 282 dan 283. Bersama kita ada kelihatan Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Kelihatan kita merindukan beliau, kehadiran beliau dan suara beliau, karena beliau lah yang dulu awal-awal sekali bersama dengan kita. Maka pada kesempatan malam hari ini kita berikan kehormatan dan kemuliaan kepada beliau untuk membacakan kepada kita surat Al-Baqarah, 2 ayat saja Ustadz Tony, 2 ayat, yaitu ayat 282 dan 283. Tapi memang 282 ini panjangnya 1 halaman kalau di mushaf kita itu,
buku cetakannya itu 1 halaman. Jadi makanya kita buat 2 ayat saja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustazna, Ustadz Tony Sanwani untuk membacakan kepada kita surat Al-Baqarah, surat 2 ayatnya 282 dan 283. Pada Ustazna Ustadz Tony Sanwani, faliyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, jarang sekali hadir. Dimaklumi Ustadz Tony. Afwan Ustadz, siapa Ustadz yang dari Makassar sama Ustadz yang dari Singapura? Rafi'i ya sama Ustadz. Ustadz Wahyudin dan Ustadz Space. Ya, mohon izin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan bacaan ayat untuk tadabbur kita pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى أن يكتب كما علمه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس الذي عليه الحق ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فإن كان
الذي علينا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن يشركون من الشهداء فتذكر إحداهما الأخرى وتذكر إحداهما الأخرى ولا الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ويعلمكم الله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ولم تجدوا مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم فليؤدي وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. صدق صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
ala Rasulillah wa alihi Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Afwan Ustadz, terima kasih. Mohon maaf saya. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita haturkan syukran katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustaz Tony Sanwani yang telah memandu kita, membimbing kita, mewakili Allah SWT membacakan kepada kita ayat-ayatnya, yaitu ayat Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah SWT senantiasa melihara kesehatan beliau lahir dan batin, dan memberkahi kehidupan beliau, keluarga beliau, dan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca tadi ayat-ayat suci Al-Quran, semoga Allah SWT menjadikan setiap nafas yang digunakan tadi untuk membaca Al-Quran sebagai nafas kesucian, lisan-lisan Bapak Ibu semuanya dijadikan sebagai lisan-lisan suci, karena membaca ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, kalau ada di antara Bapak yang suaranya bagus dan ingin juga berpartisipasi, dipersilakan menyampaikan di chat atau di WA supaya kita bisa lebih banyak yang bisa membaca Al-Quran atau memandu membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita teruskan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya surat ini di Madinah. Madinah itu namanya tadinya adalah Yathrib, sebelum Nabi hijrah ke sana. Jadi Madinah ini berjarak kurang lebih 500-an kilometer dari Mekah. Dan jemaah sekalian, karena turun di Madinah disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 283. Jadi insya Allah hari Rabu tinggal 3 ayat lagi, yaitu ayat 284, 285, dan 286. Tanpa kita rasakan, kita sudah akan menyelesaikan surat Al-Baqarah. Kita berharap Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Karena Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf wa la tahzan. Siapa yang berkata Tuhan Allah lalu kemudian istiqamah, maka Allah akan mengirim malaikat kepada mereka sehingga tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam hati, dalam jiwa orang itu. Jemaah sekalian, terakhir kemarin sampai di ayat 281. Jadi ayat 281 yaitu setelah berbicara tentang sedekah, infak, baru pindah berbicara tentang riba, ya terakhir riba, ditutup sebelum pindah ke pembicaraan tentang transaksi, utang piutang di ayat 292 dan 283, ditutup dengan ayat 291 berbicara bahwa kita semuanya akan kembali kepadanya. Jadi Allah menjelaskan bahwa aturan syariat yang Allah berikan kepada kita agar kehidupan kita berjalan dengan benar, teratur sesuai dengan peraturan Allah, peraturan Tuhan. Apa sebabnya? Karena semua yang kita gunakan dalam kehidupan ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan di akhirat nantinya semuanya kelak akan kita dimintai pertanggungjawabannya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kehidupan kalian di muka bumi ini, bertakwalah, takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu kita akan berpisah dengan dunia, dan setelah itu kita akan dikembalikan, turja'una, kita akan dikembalikan fihi pada hari itu ilallah, kepada Allah yang menjadi sumber kita. Seperti mana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Fihi ilallah. Pada saat itu kita semuanya turja'una fihi ilallah, dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa
akan dikembalikan secara sempurna hasil-hasil amalan perbuatannya, maka sahabat apa saja yang kita kerjakan, yang baik ataupun yang buruk, wahum la yuzlamun, dan pada saat itu tak satu pun orang yang terzalimi. Jadi semuanya kita akan kembali kepada sana, dan kita diperlakukan dengan seadil-adilnya, tidak akan ada kezaliman sesedikit apapun, karena yang akan mengadili kita adalah Tuhan Allah yang Maha Adil, yang seadil-adilnya. Sekarang kita masuk pada ayat 282, yaitu transaksi, terutama utang piutang. Di masyarakat kita ini kan biasanya kita entengkan, kalau teman kita berikan begitu saja. Nah, berdasarkan agama sebaiknya kita mencatat. Kita mencatat dan kedua belah pihak tahu catatan itu. Jadi kedua belah pihak tahu catatan itu. Jadi, pembukuan itu bukan hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak. Nah, jemaah sekalian, bagaimana maksudnya kalau kedua belah pihak mengetahuinya? Tentu ada yang mencatatnya dan kemudian ada yang menandatanganinya. Kedua belah pihak sebagai bukti bahwa setuju dengan aktivitas itu, transaksi itu, ya, menandatanganinya. Di ayat 282 inilah kita menyaksikan bagaimana Al-Quran melompati zamannya. Ingat jemaah sekalian, dalam surat 282 ini, Allah sudah berbicara tentang pentingnya notari, yaitu institusi atau lembaga khusus atau profesi khusus yang kerjanya mencatat setiap transaksi. Transaksi apa? Perpindahan properti dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang lain, dari satu person ke person yang lain. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan di kemudian hari. Ini ayat turun 1400 tahun yang lalu ketika belum ada profesi notaris. Profesi yang ada pada saat itu paling misalnya pedagang, petani, nelayan, tukang kebun, atau paling tinggi mungkin adalah arsitek atau tentara yang pergi berperang. Profesi-profesi seperti misalnya lawyer, seperti notaris, belum ada pada saat itu. Jadi dengan demikian, ini sudah disampaikan dalam Al-Quran dan menunjukkan Al-Quran itu melampaui zamannya, dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab orang-orang yang berperadaban. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang beriman. Jadi ayat ini mirip dengan ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu yang dipanggil adalah orang beriman. Orang bertakwa juga yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kan begitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu orang berpuasa. Kemudian untuk akhirat juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah, dan seterusnya. Ya, begitu juga tentang selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita sebutkan ini? Menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam itu bukanlah aktivitas sekuler. Transaksi jual beli, utang piutang ini bukan persoalan dunia, tapi persoalan agama. Disebutkan sama dengan penyebutan puasa, disebutkan sama dengan penyebutan perintah untuk bertakwa, disebutkan sama dengan penyebutan perintah untuk berselawat. Jadi setara semuanya, selawat, puasa, sama dengan ketika kita transaksi. Karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Apabila kalian mempunyai transaksi, tadayantum, bidainin, yang transaksi itu tidak langsung selesai. Kenapa namanya utang? Kalau utang itu kan tidak langsung selesai. Utang itu adalah pencatatan. Karena belum selesai, belum dibayar misalnya. Itu namanya utang. Jadi namanya utang itu kita ambil sesuatu tapi belum dibayar. Jadi utang itu kalau kita definisikan adalah baru satu pihak yang telah menjalankan kewajibannya. Yaitu pemilik barang atau jasa. Pemilik barang atau jasa telah menyerahkan barang atau jasanya, tapi pengguna usernya belum menunaikan kewajibannya. Ketika belum menunaikan kewajibannya dan berjanji untuk menunaikannya di masa nanti, namanya utang piutang.
Makanya jemaah sekalian terbaik, karena nanti melewati ruang dan waktu kan bisa terjadi banyak perubahan-perubahan. Bukan hanya perubahan waktu, tempat, keadaan, tetapi juga perubahan jiwa masing-masing. Tiba-tiba ada misalnya pihak yang telah menggunakan jasa dan barang orang tiba-tiba mengatakan saya tidak melakukannya. Nah, itu kan akan terjadi perseteruan, percecokan dan sebagainya. Maka kemudian Allah mengatakan nanti di sini adalah faktubuhu, ini perintah. Faktubuhu di sini adalah kata kerja perintah. Fa, maka ini hamzanya hamzah amr namanya. Uktubuhu, catatlah itu. Catatlah transaksi itu. Hu-nya kembali kepada tadayantum bidainin ini. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian mempunyai transaksi yang tidak selesai sekarang, namanya bidainin, yaitu statusnya hutang karena tidak selesai sekarang, dan nanti selesai sampai masa tertentu tergantung persepakatan ila ajalin musamma. Jadi kalau kita makan saja di warung tetangga kita, setelah kita makan, kita mengatakan ntar sore saya bayar, itu sudah utang namanya. Ya. Kita makan siang nih jam 1. Setelah kita makan karena tidak bawa uang, maka kita katakan, Pak, Bu, ntar saya bayar ya sore. Ya, kalau saya pulang dari pergi misalnya. Nah, itu sudah utang namanya Pak Bu sekalian. Ini utang. Ya. Dan karena ada jarak, maka banyak yang bisa terjadi. Contohnya misalnya, tiba-tiba yang bersangkutan setelah pergi, kita sebut saja user ya, pengguna. Kita sebut dengan user, pengguna benda atau jasa. Ya, bisa jasa, bisa barang. Di sini adalah barang karena makanan. Bisa juga jasa karena misalnya menyuruh orang memperbaiki motor misalnya, itu namanya jasa. Menyuruh orang untuk mengantarkan ke tujuan pakai Gojek, pakai ojek atau pakai kendaraan Grab. Nah, itu namanya jasa. Nah, kesimpulannya sudah terjadi, maka si user ini ketika belum membayarnya disebut dengan berutang. Sedangkan pemilik barang atau jasa namanya piutang. Nah, jarak antara kejadian menggunakan barang atau jasa ini dengan pembayaran, walaupun tadi cuma sekedar 2-3 jam, sebentar sore, tetapi banyak hal yang bisa terjadi. Contohnya, tiba-tiba keluar si bapak tadi, si user, pergi misalnya menjemput anaknya di sekolah, tiba-tiba dapat kecelakaan dan meninggal. Apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Ya, kalau misalnya si pemilik barang atau jasa itu menagihkan kepada anaknya belum tentu mengakui. Kenapa? Tidak ada buktinya. Mana buktinya ayah saya makan di sana? Nah, itulah. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil begini mungkin masih kita maafkan karena cuma harganya mungkin 15.000. Ya, karena di masyarakat kita kalau yang kecil-kecil biasa gampang lah karena tidak membuat bisnis menjadi runtuh. Tetapi kalau jumlahnya sudah cukup signifikan atau berkali-kali, ini kan bisa menjadi masalah. Oleh sebab itulah agama itu bersifat preventif. Kalau yang besar dilarang, maka dimulai daripada yang kecil. Makanya dalam agama itu tidak ada istilah besar kecilnya najis. Tidak bisa dikatakan nanti najis kalau kotorannya sebaskom misalnya. Kalau kotorannya cuma setitik hitam, bukan najis. Oh, tidak begitu agama kita. Agama itu, yang namanya najis, ya najis. Mau besar, mau kecil. Yang namanya mencuri. Jadi saya dikatakan, nanti dikatakan mencuri, kalau mencuri misalnya 1 juta. Kalau cuma mengambil 500 perak, 500 rupiah, itu tidak mencuri. Walaupun 100 rupiah, 50 rupiah, pokoknya apapun yang diambil tanpa sepengetahuan itu mencuri namanya. Tidak melihat besar atau kecilnya. Ingat jangan sekalian, dalam perbuatan buruk tidak melihat besar atau kecilnya. Tapi dilihat perbuatan buruk itu sendiri, karena kalau perbuatan buruk yang kecil itu dibiarkan, lama-kelamaan akan dientengkan dan kemudian akan menjadi besar. Oleh sebab itulah utang piutang juga sebaiknya seperti itu. Jadi Allah mengatakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kata-kata ajalin musamma di sini harusnya yang disepakati. Musamma itu yang ditentukan. Jadi apabila kamu melakukan transaksi atau utang piutang, yang namanya utang tidak selesai tadi, tapi ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu yang disepakati. Harus disepakati kedua belah pihak, harus antaradin minhu, harus redha di antara keduanya.
Tidak boleh cuma salah satunya saja. Maka apa kata Tuhan? Karena ini ada jarak transaksi pertama dengan transaksi kedua. Transaksi pertama adalah penggunaan barang dan jasa. Transaksi kedua nanti adalah pelunasan. Kita sebut itu adalah jaraknya. Maka supaya jangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan di antara transaksi pertama dan kedua itu, maka faktubuhu, maka catatlah dia. Catatlah dia. Faktubuhu, catatlah dia. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jadi kata-kata catat di sini konsekuensinya harus ada yang berprofesi menjadi katibun, menjadi pencatat. Katibun ini khusus untuk mencatat. Jadi agama sedari awal, sejak 1400 tahun yang lalu, ketika notaris atau notari itu belum menjadi sebuah profesi, Al-Quran sudah menganjurkannya. Karena ada kata-kata faktubuhu, maka catatlah, maka muncullah konsekuensinya satu profesi baru, yaitu katibun, penulis ataukah notaris. Ya. Kata-kata wal yaktub, ya yaktub, lamnya di sini amr, diperintah. Harus ada di antara kalian yang menjadi notaris. Jadi menjadi notaris itu Pak Ustaz bukan profesi sekuler, itu profesi agama, ibadah itu. Jangan kita bayangkan ibadah itu cuma sholat puasa. Sholat puasa namanya ibadah mahda. Sedangkan seperti menjadi notaris, menjadi apa? Pencatat aktivitas itu namanya ibadah gairu mahda. Tapi ini adalah ibadah perintah nih. Pakai lamul amr. Lamul amr seperti ini digunakan juga ketika kita disuruh beribadah. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya Baitullah ini. Itu dalam ayat surah Al-Quraisy. Lila fi Quraisyin la fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal. Falyabudu sama pakai lamul amr. Jadi ketika kita disuruh menyembah Tuhannya Baitullah, falyabudu rabb hadzal bait. Begitu ya ketika kita disuruh menuliskan aktivitas transaksi kita, wal yaktub bainakum katib. Ini Al-Quran sudah menyampaikannya 1400 tahun yang lalu. Kita nanti muncul ini pada abad modern, kira-kira 100-200 tahun terakhir juga. Terutama setelah adanya negara. Ada negara baru terjadi pencatatan sekarang. Al-Quran sudah jauh hari mengatakan, wal yaktub bainakum katibun. Hendaklah ada seorang katib, orang yang berprofesi sebagai notaris atau penulis di antara kalian. Dan karena ini perintah, maka ini menjadi wajib. Cuma tidak perlu semua orang jadi notaris. Karena tidak semua orang jadi notaris, nah akan disebutlah dengan wajib kifai atau fardu kifayah. Ini sebenarnya fardu kifayah. Kenapa? Kalau sudah ada 1-2 orang yang melakukannya, yang lain sudah terbebas dari kewajiban. Itu beda dengan wajib aini ataukah fardu ain seperti sholat, puasa, itu adalah fardu ain. Tapi yang seperti ini adalah fardu kifayah. Jadi harus ada di antara kita umat Islam yang menjadi notaris, harus ada yang menjadi lawyer, harus ada yang menjadi arsitek, harus ada yang menjadi kontraktor, harus ada yang menjadi peneliti, harus ada yang membuat teknologi nuklir, harus ada yang membuat senjata untuk membela bangsa dan negaranya. Nah jadi Mas Keser bagi itu semuanya adalah profesi itu disebut wajib, cuma wajib kifai namanya. Karena kalau semuanya jadi notaris, repot juga siapa yang jadi petani, siapa yang jadi nelayan, maka terjadilah pembagian profesionalitas. Ya. Tapi intinya adalah kalau dia penulis ataukah dia katibun ataukah dia adalah notaris, syaratnya adalah bil adl. Tidak melihat apakah laki atau perempuan, tidak melihat. Yang penting bil adl. Adil di sini. Jadi wal yaktub bainakum katibun bil adli. Jadi harus adil. Apa artinya adil? Tidak berpihak kepada salah satu pihak. Pihak yang pemilik barang ataupun pihak yang menggunakannya. Atau pihak yang bertransaksi, para pihak yang bertransaksi. Kenapa Tuhan berkata begini? Karena ada notaris juga yang tidak adil. Bagaimana caranya? Ya, ini yang terjadi pada kasus-kasus pertanahan sekarang, gimana sekalian. Kasus-kasus pertanahan sekarang ini terkadang melibatkan juga notaris yang tidak jujur, ya, sehingga kemudian bisa menerbitkan
sertifikat kepemilikan pada satu tanah yang aslinya merupakan milik orang lain. Ya, bahkan ada yang berlapis-lapis kepemilikannya. Kenapa? Karena ya tentu ada unsur kerjasama dengan katib. Maka supaya itu tidak terjadi, Allah mengatakan katib ini atau notaris ini adalah bil adli, harus dengan adil. Bil adli itu artinya tidak memihak. Tugasnya katib atau notaris adalah memelihara kedua belah pihak agar kedua belah pihak tak ada yang dirugikan. Makanya namanya adil. Wala ya'ba katibun an yaktuba. Wala ya'ba katibun. Katib ini atau notaris ini tidak boleh ada rasa enggan. La ya'ba, tidak boleh rasa enggan. An yaktuba, untuk menuliskan apa saja. Kama allamahullahu, sebagaimana Allah ajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, profesi notaris itu adalah profesi ilahiyah. Kenapa ini menggunakan kata-kata allamahullah? Allah yang mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan, memberikan kepada kita akal pikiran sehingga kita bisa menciptakan huruf-huruf, tulisan, simbol-simbol. Ini kan tulisan simbol-simbol, isyarat-isyarat yang kemudian kita sepakati bersama, dan kesepakatan ini kita pegang bersama. Coba kalau kita tidak sepakat dengan huruf-huruf ini, ya kita bisa terjadi perselisihan. Maka yang namanya tulisan itu dibuat oleh manusia untuk disepakati bersama. Ya. Maka Allah mengatakan, tulislah sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian. Ya. Kita misalnya lihat di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi Allah menjelaskan semuanya. Allah memberikan pengetahuan itu kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah membuat satu surat, namanya surat Al-Qalam. Wal qalam nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi ayaktuba kama allamahullahu falyaktub, maka hendaklah menuliskannya. Jadi sudah muncul 2 kali perintah di sini untuk notaris tadi, untuk pencatat ini tadi. Wal yaktub, ini muncul lagi di sini wal yaktub. Wal yaktub, ini fal yaktub. Fa-nya tambahan, wa-nya tambahan, aslinya liyaktub, liyaktub. Wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu. Wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu. Bagi mereka yang jatuh padanya kewajiban, dalam hal ini adalah pengguna jasa yang belum menyelesaikan kewajibannya, maka dia memikul kewajiban, al-haq, kewajiban. Maka hendaklah dia membaca apa namanya yang ditulis tadi si pemilik, yang diwakili oleh notaris tadinya katibun. Jadi katibun di sini mewakili pemilik tadi, mengatakan kamu sudah memakan makanan saya 2 piring, sekian tahu, sekian ikan. Baru kita lihat, oh benar, tanda tangan. Nah, seperti itulah. Harusnya seperti itu, persetujuan namanya. Setuju dengan catatan itu. Maka Allah mengatakan, wal yumlil ladzi alaihil haq. Bagi yang berutang atau yang pengguna user tadinya, user barang dan jasa, tapi belum menunaikan kewajibannya karena sepakat nanti pada waktu tertentu, maka hendaklah membacanya. Mengimlaknya, yumlil itu mengimlak, membaca kembali. Jadi, itu dibaca. Seperti kalau kita pergi ke notaris, itu kan kita disuruh baca. Persis seperti inilah sistem notaris bekerja Bapak Ibu sekalian. Luar biasa kan? Ya, padahal Al-Quran turun ini jauh sebelum profesi notariat ada. Ini turun 1400 tahun yang lalu. Kan ini menunjukkan betapa Al-Quran peduli dengan apa yang dengan tulis-menulis. Ketika orang masih sangat sedikit yang bisa menulis, apalagi di seluruh dunia, penjuru dunia pada saat itu masih mayoritas tidak bisa menulis, bahkan sampai sekarang masih mayoritas komunitas yang tidak punya tulisan. Karena tidak punya tulisan, berarti bagaimana caranya meregenerasikan kearifan-kearifan mereka? Caranya hanya dengan tutur saja, karena tidak punya tulisan. Di dunia ini tidak semua komunitas punya huruf, punya tulisan. Belakangan semua punya tulisan, tetapi huruf-hurufnya diambil dari milik orang lain. Ya, seperti kita misalnya bahasa Melayu. Kita ini tidak punya huruf khusus. Kita dulu mengambilnya dari mana? Dari Arab, namanya Arab Pegon. Tulisan Arab tapi bahasa Melayu. Belakangan kemudian diganti menjadi tulisan Latin, huruf Latin maksudnya. Huruf Latin
yang digunakan seperti yang di bawah ini namanya huruf Latin. Ya. Abjad Latin maksudnya. Abjad A, B, C, D itu adalah abjad Latin. Ya. Yang digunakan untuk mengungkapkan bahasa Melayu kita. Jadi artinya kita tidak punya tulisan khusus. Hanya ada beberapa kelompok atau komunitas yang memiliki huruf-hurufnya sendiri. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Masih mayoritas orang itu belum menulis, tapi bertutur saja. Tetapi Al-Quran sudah turun dan mengatakan hendaklah membaca. Wal yumlil ladzi alaihil haq. Karena yang menggunakan barang atau jasa orang lain itu yang disebut dengan user tadinya itu adalah harus membaca, kan sekaligus di sini mafhum mukhalafahnya wajib semua orang bisa membaca. Karena setiap saat kita bisa menjadi user dalam hal tadayantum bidainin ila ajali musamma ini. Ya. Karena harus ada tulisan, maka harus ada kemampuan untuk membaca. Makanya ayat pertama turun apa? Iqra. Ya. Jadi coba sekali sudah harusnya tradisi tulis menulis itu paling kuat di Islam. Ya. Tapi itu tadi lagi-lagi saya seribu sayang tradisi membaca dan menulis sekarang kalau kita lihat rankingnya termasuk paling rendah umat Islam. Padahal ayat pertamanya Iqra, kemudian lihatlah untuk setiap transaksi saja disuruh tulis. Faktubuhu, tulislah transaksi itu. Dan harus ada yang berprofesi sebagai katibun liyaktub untuk menulisnya. Ya. Wal yumlil ladzi alaihil haq. Dan dalam melaksanakan tugasnya ini, katib ini bukan hanya bertanggung jawab kepada kedua belah pihak atau para pihak, tapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Makanya waliyattaqillah. Kalau hanya takut kepada salah satu pihak, bisa terjadi kecurangan. Kenapa? Kalau salah satu pihak lemah, bisa dibodohi misalnya. Kan banyak di masyarakat kita, tiba-tiba tanahnya pindah tangan, disertifikatkan oleh orang lain. Kenapa? Ya karena dia lemah. Maka oleh sebab itulah supaya jangan ada orang yang dipecundangi, jangan ada orang yang ditipu, maka para penulis atau para pihak yang terlibat harus asasnya terutama adalah jiwa. Waliyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada Allah, Rabbah Tuhannya. Hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, ya, Rabbahu. Wala yabkhas minhu syai'a. Jangan pernah mengurangi sesedikit apapun dalam dalam konsep, dalam draft itu. Jadi dalam membuat draft itu benar-benar harus sempurna. Draft itu, teks itu, nas itu benar-benar mewakili aktivitas yang disebut dengan tadayantum bidainin ila ajali musamma, lengkap dengan angka-angkanya, nilai-nilainya, atau kalau ada penambahannya, penambahan-penambahannya. Lengkap di sana. La yabkhas minhu syai', jangan kurangin. Apalagi kalau sudah ditandatangani baru dikurangi. Nah, ini namanya mencurangi. Jadi la yabkhas minhu syai'a. Minhu daripada pihak yang terlibat, terutama katib ini, notaris, jangan mengurangi hak-hak para pihak sesedikit apapun juga. La yabkhas minhu syai'a. Bagaimana kalau ternyata yang harus membaca tadi konsep teks itu ternyata tidak bisa membaca misalnya. Atau mungkin bisa membaca tapi agak lambat dalam memahami kalimat misalnya. Nah, berlakulah ini. Fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan au dha'ifan, belakangnya nanti. Apabila kana alladhi alaihi al-haqq, apabila yang punya kewajiban membayar utang nantinya, artinya yang berutang ini yang harus membaca tadi di sini, safihan, lemah akalnya. Kata-kata safihan ini nanti di dalam Al-Quran sering disebut dalam bentuk jamak sufaha. Jadi fa in kana alladhi alaihi haqqu safihan, apabila yang berutang itu atau yang harus membaca konsep tadi ternyata safihan, entah tidak bisa membaca atau tidak susah untuk memahami, lemah, nanti belakang ada ifa, sahifan, safihan atau daifa, tidak ada daifanya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat. Nah, kita mulai dari sini tadi. Fa in kana, jadi kita mulai dari sini. Ini lampu pausa kan panjang, jadi kita potong-potong. Jadi fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan. Jadi apabila pihak-pihak yang bertransaksi itu terutama pengguna tadi yang terikat karena dia yang harus membayar, karena dialah yang terutang, dialah yang berutang maksudnya.
Bagaimana kalau dia safihan atau da'ifa? Safihan tadi lemah akalnya, da'ifa lemah mungkin dalam pengertian susah untuk memahami, ya. Atau memang tidak bisa membaca. Di sini da'ifa tidak bisa membaca buta huruf. Kalau di sini bisa membaca tapi agak lama loadingnya lama. Aw la yastati'u an yumilla, atau tidak bisa sama sekali untuk membaca. Ini aw la yastati'u an yumilla, tidak bisa membaca secara sempurna, apalagi kalau di notaris itu kan banyak berlembar-lembar Bapak Ibu sekalian. Aw la yastati'u an yumilla, tidak sanggup untuk membaca. Siapa? Dia yang berutang tadinya. Maka apa yang harus dilakukan? Falyumlil waliyuh. Nah, muncullah di sini wali. Ya, di sinilah muncullah orang yang mewakili dia. Mewakili orang-orang yang bertransaksi juga sekarang ada profesinya namanya lawyer ataukah pengacara biasanya kalau tidak salah. Pengacara kalau di Inggris lawyer. Ya. Jadi mendampingi dia jangan sampai nanti dirugikan. Jadi pengacara itu atau lawyer itu boleh mendampingi siapapun termasuk orang yang misalnya membunuh, mencuri, bukan mendukung pencuriannya, bukan mendukung pembunuhannya, tetapi jangan sampai dirugikan lebih daripada yang seharusnya dihukumkan kepadanya. Ya, seperti itulah jelas. Jadi yang namanya pengacara tidak salah kalau membela maling, bukan malingnya salah kalau yang dibela kesalahannya. Tapi kalau kemanusiaannya, posisinya supaya tetap diperlakukan dengan adil, tidak terzolimi, maka itu adalah harus. Dan itulah fungsinya pengacara, lawyer. Di sini disebut dengan walinya. Ya. Tapi intinya adalah di sini diperintahkan fal yumlil, harus ada yang membacakannya, itu walinya. Wali yang profesional namanya tadi lawyer. Kalau yang tidak profesional, maksudnya belum profesi seperti sekarang ya, mungkin orang itu memanggil temannya atau keluarganya untuk membantu membacakan tadi, gitu, supaya tahu kalau itu adalah benar. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah meminta kita munculkan profesi-profesi baru, notaris, lalu kemudian lawyer. Bahkan ketika tadi berbicara tentang transaksi yang selesainya nanti di depan, ila ajali musamma, sekarang menjadi terkenal dalam dunia perdagangan namanya future trading atau derivatif dan sebagainya. Jadi fal yumlil waliyuhu bil adil, dengan adil. Dengan adil, lagi-lagi dan adil. Jadi artinya apa tadi? Katibun, notaris harus adil, lawyer juga harus adil. Apa artinya adil? Ya benar-benar yang dibela adalah kemanusiaannya, bukan kesalahan yang dibela. Posisinya sebagai manusia yang punya hak-hak hidup sama dengan yang lain itu harus dibela. Kemudian wastashhidu syahidaini min rijalikum. Walaupun sudah ditulis, tetapi tetap aja diperketat lagi dengan wastashhidu syahidaini. Harus ada saksi lagi, 2 orang saksi, syahidaini. Persaksikanlah dengan 2 orang saksi min rijalikum, laki-laki di antara kalian. Ya. Tentu yang adil tadi juga sama dengan di sini. 2 orang saksi laki-laki. 2 orang saksi laki-laki ini supaya itu tadi jemaah sekalian, jangan sampai pihak-pihak yang terutang tadi atau yang berutang tadinya dirugikan. Misalnya utangnya cuma 1 juta, tiba-tiba nanti dirubah menjadi 1.500.000 dan sebagainya. Atau tiba-tiba ada pasal di bawahnya di situ bahwa setiap jam bertambah utangnya 0,1% misalnya, kan begitu. Jadi wastashhidu syahidaini min rijalikum. Fa illam yakuna rajulaini, jika keduanya tidak ada, maksudnya tidak ada 2 orang laki-laki ini, rijalikum 2 laki-laki ini. Kalau 2 orang laki-laki yang adil itu tidak ada, fa illam yakuna, jika tidak ada 2 rajulaini, 2 laki-laki tersebut, maka farajulun 1, cukup 1 saja laki-laki, ya. Wamra'atani, dan 2 orang perempuan. Wamra'atani. Nah, pertanyaannya apakah ini berarti Tuhan menganggap nilai perempuan cuma setengah daripada laki-laki? Oh, tidak begitu maksudnya. Tuhan tidak ada kata-kata seperti itu. Di ayat lain dikatakan sama saja laki perempuan. Ya. Bahkan Al-Quran
memuliakan tinggi-tinggi perempuan, bahkan hadis Nabi mengatakan sorga itu berada di bawah kaki ibu-ibu. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Jadi apa maksudnya di sini? Ya itu tadi jemaah sekalian. Kenapa tadi dua? Kita bicara dua dulu. Kenapa dua saksi? Nah, nanti di belakang disebutkan supaya kalau yang satu berhalangan atau bermasalah, ya masih ada satu, kan begitu kalau dua. Yang satu misalnya sakit keras, tidak bisa datang ke pengadilan, masih ada satu lagi. Atau bahkan yang satu sudah meninggal dunia, ya masih ada satu lagi. Nah, bagaimana kalau perempuan? Kenapa harus satu laki-laki, dua perempuan? Karena handicapnya perempuan dalam bersaksi lebih banyak daripada laki-laki. Handicap di sini bukan kekurangan ya, handicap itu artinya halangan-halangan. Ya. Halangan-halangan, contohnya apa? Hamil besar. Kan kasihan ibu perempuannya kalau hamil besar pergi ke pengadilan. Nah, karena dua cukup diwakili satu tadinya. Kan begitu jemaah sekalian. Nah, satunya hamil besar diwakili yang tidak hamil, kan begitu. Ya, atau yang satunya melahirkan, kan tidak mungkin datang diwakili yang tidak melahirkan. Atau yang satunya repot dengan anaknya, menyusui, suka menangis dan sebagainya. Yang satu. Nah, seperti itulah. Jadi sebetulnya ini bukan handicap dalam pengertian cacat, bukan. Tetapi halangan. Halangannya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan kita tahu jemaah sekalian, karena perempuan itu terlalu banyak kewajiban-kewajiban rumah tangga, regenerasi yang mengikut kepadanya daripada laki-laki, maka Allah berikan kemampuan intelek kepada perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi kalau ada mengatakan dari sisi rasio laki-laki lebih tinggi dari perempuan, itu terbalik. Justru perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki. Contohnya apa? Perempuan itu bisa multitasking. Multitasking itu kerja intelektual itu perempuan itu bisa ngiris-ngiris bawang sambil menyusui anaknya, luar biasa. Bisa menggoreng tahu sambil menggendong bayinya, luar biasa. Laki-laki saya kayaknya susah melakukan ini. Bisa menggendong bayinya di belakang punggungnya sambil mencuci misalnya di pinggir kali. Ya, kalau yang di kampung-kampung di desa-desa. Jadi begitulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi oleh sebab itu ini bukan nilai ini, tapi ini adalah hambatan-hambatan yang lebih banyak hambatannya perempuan daripada laki-laki. Karena apa? Laki-laki tidak hamil, laki-laki tidak melahirkan, laki-laki tidak juga menyusui ataukah menyapi anaknya. Jadi wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Satu laki-laki dan dua perempuan, mimman. Jadi kalau misalnya laki-laki semuanya cukup dua. Kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Dua perempuan ini menggantikan satu laki-laki tersebut. Mimman tardawna minasyuhada. Mimman tardawna, dari orang yang disepakati, artinya bahwa saksi harus disepakati kedua belah pihak. Ya, minasyuhada. Antadilla ihdahuma. Supaya apa? Supaya antadilla ihdahuma, seandainya salah satunya keliru, ini kata-kata tadilla, seandainya salah satunya keliru atau lupa atau tadi berhalangan, jadi ihdahuma itu salah satu dari keduanya, tadilla. Kata-kata tadilla bisa kita artikan lupa, keliru, atau bisa juga karena berhalangan tadinya. Kata tadilla itu kan menyimpang, tidak bisa datang karena ada yang lain. Maka yang satunya lagi fatuzakkira ihdahumal ukhra. Jadi ini bukan masalah nilai yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kesaksian tidak ada istilah laki sama dengan dua perempuan. Ini murni menyangkut masalah kesaksian. Kesaksian itu intinya bukan dua atau tiga, tetapi adil. Jadi adil tadi intinya. Jadi jadi kalau misalnya dua, ya itu tadi supaya kalau salah satunya lupa atau keberhalangan, masih ada yang lain untuk apa? Fatuzakkira ihdahumal ukhra. Masih ada satu lagi yang bisa mengingatkan. Yes, bisa mengingatkan atau mewakilkan yang lain, al-ukhra. Jadi al-ukhra yang lain. Jadi fatuzakkira ihdahumal ukhra. Wala apa? Ya, kita teruskan. Wala tadilla ihdahuma. Ini walanya di sini, bukan di sini. Wala ya'basyuhada'u. Dan janganlah enggan, janganlah merasa berat asyuhada, saksi-saksi tersebut. Saksi-saksi itu tidak boleh ya'ba. Ya. Seperti mana tadi juga notaris, katibun.
Jadi wala ya'ba syuhada'u idza madu. Saksi-saksi ini kalau dibutuhkan kesaksiannya oleh pengadilan atau pihak-pihak yang membutuhkannya, maka dia harus datang. Idza madu. Jadi tidak boleh ada rasa enggan, tidak boleh ada rasa berat apabila dia dipanggil. Kata ini dipanggil. Di apa namanya? Dijemput. Ya, apabila dijemput untuk menyampaikan kesaksiannya. Karena kalau dia tidak datang ini nanti merugikan orang yang bermasalah berperkara. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabira ila ajalihi. Syaratnya orang notaris itu harus sabar, ya, telaten. Makanya kan tidak semua orang bisa. Memang orang-orang yang notaris itu telaten, menulis satu persatu, salah diperbaiki lagi. Nanti dibaca kedua belah pihak tidak setuju, diganti lagi, kan begitu jemaah sekalian. Notaris ya, harus teliti sekali. Bukan memeriksanya bukan paragraf demi paragraf, tetapi kata demi kata, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena bisa bermasalah suatu saat. Maka dikatakan di sini, si katib itu atau si notaris itu dan kedua belah pihak tentunya, latas amu, jangan jemu, artinya tidak boleh jemu. Kenapa? Karena kalau jemu lalu kemudian asal-asal saja, nanti bermasalah kemudian hari. Kalau memang salah diperbaiki, jangan katakan udah nggak enak, sudah berapa kali diperbaiki. Harus diperbaiki daripada bermasalah di kemudian hari. Ya, bahkan jemaah sekalian berbahagia kalau tidak anaknya bisa, kalau tidak yang bersangkutan anaknya. Karena yang bersangkutan nanti kan bisa meninggal. Wala tas'amu, jangan pernah boring, jangan pernah jemu antak tubuhu untuk menuliskan transaksi tersebut. Saghiran au kabiran, kecil ataupun besar, atau kalau bahasa kitanya besar kecil. Kalau kita kan biasanya besarnya dulu baru kecilnya. Kalau di sini kecil dulu baru besar. Kalau di Indonesia itu biasanya terbalik. Seperti contohnya misalnya orang beli tiket, tiketnya pulang pergi, pulangnya dulu baru perginya. Kalau di Malaysia dan Singapura kan pergi pulang, pergi dulu baru pulang. Kalau di Indonesia itu adalah pulang pergi, pulangnya dulu baru perginya. Nah, kita juga di Indonesia cenderung besar dulu, besarnya dulu, besar kecil. Jadi besar kecil saya akan beli kamu gitu. Harusnya kan kecil besar, mulai dari yang kecil dulu baru besar. Al-Quran menggunakan kecil dulu baru besar. Jadi wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajalihi, sampai waktunya. Maksudnya pencatatan itu sesuai dengan yang disepakati sampai waktu tertentu. Dzalikum aqsatu indallah. Kata Allah, itulah yang paling adil di sisi Allah, paling jujur di sisi Allah. Jadi artinya ini pekerjaan ibadah juga. Jadi jangan kita katakan kerjanya cuma menjadi notaris, bukan ibadah. Itu lebih bagus kerjanya sih. Kenapa? Kerjanya dari masjid ke masjid, minap di masjid 3 hari, habis itu pindah lagi ke masjid berikutnya. Di masjid dia tidur, di masjid dia masak, di masjid dia mengajak orang. Dia bukan itu kemuliaan, bukan letaknya di situ. Kata Nabi, kemuliaan itu terletak pada manfaat kita kepada sesama manusia. Dan notaris itu adalah salah satu profesi yang sangat penting di tengah-tengah manusia. Jadi Allah mengatakan, dzalikum aqsatu indallah. Ya, tindakan pencatatan dan melibatkan saksi-saksi inilah cara yang paling adil, yang paling jujur di sisi Allah. Artinya inilah tindakan paling preventif untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk pada kedua belah pihak. Bukan hanya aqsatu paling adil, paling jujur, tapi wa aqwam paling menguatkan, paling eksistensial. Aqwam itu paling kuat, paling tegak. Lisyahadati, dalam menegakkan kesaksian. Kenapa? Karena selain ada kesaksian lisan, ada juga tadi pencatatan. Wadna alla tartabu, dan lebih dekat kepada untuk melahirkan keraguan-raguan. Karena kalau transaksi itu melahirkan keraguan-raguan, ini berbahaya. Kenapa? Karena ada pihak lain. Kalau kita ragu apakah salat kita sudah 4 rakaat atau masih 3, nggak masalah, nggak merugikan orang lain. Saya kita ragu ini salat saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, kamu gitu. Kalau misalnya kita ternyata yakin 4 rakaat, tapi ternyata faktanya baru 3 rakaat, ya kan tidak merugikan orang lain. Tetapi kalau masalah ini merugikan orang lain, kita merasa sudah mencicil 12 kali, tapi ternyata faktanya baru 11 kali, berarti merugikan orang 1 kali. Nah, seperti itulah. Jadi wa'adna, dengan menggunakan kesaksian seperti ini, pencatatan seperti ini yang ketat ini,
adna alla tartabu, lebih dekat daripada, maksudnya lebih tertutup kemungkinan terjadinya keraguan yang bisa mengundang fitnah. Illa antakuna tijaratan hadiratan, kecuali antakuna tijaratan hadiratan, kecuali perniagaan yang hadirah, yang sudah selesai pada saat itu. Tapi ingat Mas Kaiser bahagia, ada yang kelihatannya transaksi selesai pada saat itu, padahal sebetulnya tidak selesai. Contohnya beli motor, kalau di Malaysia Singapura motosikal ya, motor lah, kalau di Indonesia motor, ataukah mobil, kereta. Kita jual beli mobil ini. Kalau kita jual beli mobil, kita sudah bayar, tapi sebetulnya belum selesai Pak Bos sekalian. Ya. Kita sudah bayar, mobilnya kita sudah ambil, keretanya kita sudah ambil. Katakanlah harganya 100 juta. Kita sudah serahkan juga uangnya 100 juta. Sudah dihitung cukup 100 juta. Sudah terjadi transaksi, sudah kita ambil mobilnya, keretanya, dan uangnya juga sudah diambil. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi dianggap tidak hadiratan juga sebetulnya. Apanya belum selesai? Pindah nama. Kalau begitu jelas. Karena harus ada pindah nama di situ. Karena kebetulan pada benda-benda yang ada namanya, ya transaksi harus sekaligus menunjukkan pemindahan nama. Salah satu tugas notaris tadi adalah melaporkan kepada negara bahwa ini terjadi pemindahan nama properti. Terjadi pemindahan kepemilikan properti dari A ke B. Maka notaris itu biasanya sekaligus disebut sebagai pejabat negara. Notaris itu walaupun swasta tapi pejabat negara. Karena mencatat transaksi antar warga negara tentang pemindahan properti itu, jemaah sekalian. Ya. Jadi illa antakuna tijaratan hadiratan. Jadi yang disebut dengan hadiratan di sini yang benar-benar selesai. Tidak termasuk tadi yang ada barang pemindahan. Contohnya apa? Yang tidak perlu ada namanya. Kan ada transaksi tidak perlu ada pemindahan nama. Misalnya kita beli biskuit, ya, beli apa namanya? Beli soto atau coto, beli coto Makassar di toko penjual coto. Yang kan tidak perlu ada perpindahan nama. Ya seperti ini sudah selesai, nggak perlu dicatat. Ya. Kenapa ya? Karena kan tidak perlu ada pemindahan nama, tidak perlu ditulis oleh notaris. Terjadi perpindahan nama satu mangkok soto dari A ke B, tidak perlu. Ya. Tapi kalau motor, apalagi kalau tidak salah juga emas juga mungkin ada juga, atau berlian mungkin ada namanya juga, saya nggak begitu ngerti. Tapi setiap yang ada perpindahan nama harus juga dicatatkan. Jadi tidak masuk kategori hadiratan. Kenapa? Karena tidak langsung selesai. Kata-kata tijaratan hadiratan di sini adalah perniagaan yang langsung selesai, hadirat tunai pada saat itu. Artinya tunai itu tidak ada lagi embel-embelnya, tidak ada lagi ekor-ekornya di belakang. Ya. Tijaratan hadiratan. Kalau kita misalnya masuk ke toko apa namanya grosir atau ke toko seperti Indomaret, Alfamaret, kita beli misalnya apa namanya minuman mineral satu botol yang isinya 600 ml, kan tidak perlu ada perpindahan nama di sana Pak Bos sekalian. Jadi begitu kita kasih uang dan kita ambil barangnya ya sudah selesai. Itu namanya tijaratan hadiratan. Untuk yang seperti itu tidak perlu dicatat. Ya. Illa antakuna tijaratan hadiratan. Kalau misalnya penjual mencatat itu bukan untuk kepentingan ini, tapi untuk kepentingan neraca mereka, untuk kepentingan laporan untung rugi mereka nantinya. Jadi illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya. Yang kalian jalankan di antara kalian, tudirunakum bainakum. Tudirunaha bainakum. Yang kalian laksanakan di antara kalian. Ya. Jadi kalau tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha, tidak ada dosa kalau tidak menuliskannya. Kan berarti bahwa ada juga yang sebaiknya ditulis. Cuma kalau tidak ditulis tidak ada dosa selama memang itu sudah selesai seperti pembahasan kita tadi. Jadi falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Tidak ada dosa bagi kalian ini. Tidak ada dosa bagi kalian alla taktubuha untuk tidak menuliskannya. Kemudian wasyidu, persaksikanlah. Nah, persambungannya kita lihat berikutnya. Wasyidu tudirunaha bainakum. Maka persaksikanlah tudirunaha. Jalannya transaksi ini di antara kalian.
Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Tetapi tidak ada dosa jika tidak menuliskannya. Laisa alaikum, tidak ada kewajiban bagi kalian, tidak ada dosa atas kalian. Junah ini dosa, Allah untuk tidak taktubuha menuliskannya. Jadi kenapa? Karena sudah selesai. Kalau kita misalnya cuma beli beli duku atau langsat 1 liter 1 kilo, ya nggak perlu dicatat kan, nggak perlu ada perpindahan nama ya. Washhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah idza tabayatum, jika kalian berjual beli. Jadi sebaiknya tetap ada saksi kalau kalian berjual. Washhidu idza tabayatum, jadi harus ada saksi ketika kita berjual beli, sehingga orang tahu bahwa barang ini saya beli dari dia. Kalau tidak nanti orang sangka kita mencuri. Wala yudarra katibun wala syahidun. Dalam proses ini, dalam mekanisme ini, dalam sistem ini, tidak boleh katibun, notaris, penulis, tidak boleh juga syahidun, saksi, kemudian memikul beban. Ya, kenapa? Justru harusnya kita ringankan, dibayarlah mereka namanya jasa notariat, atau bahkan saksi kita kasih uang ongkos untuk datang ke pengadilan kalau dia bersaksi. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena jangan menimbulkan mudarat, kan mereka membantu kita sebetulnya. Yang namanya saksi, ya kan tidak dapat apa-apa dalam transaksi itu. Aslinya katibun juga tidak dapat keuntungan dari transaksi itu. Dia hanya menulis. Karena dia menulis, maka kita harus bayar jasanya. Kalau kita tidak bayar jasanya, berarti menimbulkan mudarat bagi dia. Kenapa? Dia mengorbankan waktunya, sementara anak, istrinya, suaminya, keluarganya butuh makan dan minum. Kalau kita tidak ganti, maka kemudian kita menimbulkan mudarat bagi mereka. Dan Islam tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain. Apalagi kalau orang lain itu punya haknya terhadap kita. Jadi wala yudarra katibun wala syahidun. Jadi yang namanya katibun, notaris, saksi juga tidak boleh memikul mudarat karena transaksi kita antara pembeli dan penjual. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Apabila kalian melakukan itu, artinya menimbulkan mudarat bagi mereka, itu perbuatan fasik. Jadi kita menzalimi mereka, namanya fasik. Ketika kita berbuat kepada orang yang memberikan waktu dan jasanya kepada kita, tapi kita tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka itu namanya perbuatan fasik. Inilah Al-Quran jemaah sekalian. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita adil sekali. Tidak boleh ada orang yang terzalimi, tidak boleh ada orang yang hak-haknya kita ambil tanpa kita berikan kembali kepadanya minimal imbalan seperti katibun dan syahidun ini. Jadi la yudarra, jangan sampai menimbulkan mudarat terhadap katibun dan juga kepada syahidun. Wa in taf'alu, kalau kalian melakukan itu, yaitu memanfaatkan jasa mereka tetapi tidak mengganti rugi atas waktu dan tenaga mereka, itu namanya menimbulkan mudarat, dan itu adalah perbuatan fusuk, fasik. Fa innahu fusuqun bikum, itu adalah perbuatan fasik yang kalian lakukan. Nah, ujung akhir buntut ekor daripada ayat tentang transaksi jual beli di ayat 282 ini adalah takwa. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah ini. Jadi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa lagi mas sekalian. Jadi lahirnya kita katakan bahwa urusan seperti ini bukan urusan dunia, Pak sekalian. Ingat, bukan urusan dunia. Karena masih ada di antara kita mengatakan kalau ini bukan ibadah, itu ibadah. Ini semuanya ibadah. Tidak ada yang tidak ibadah. Jangan pikir cuma salat, puasa, haji, umrah yang ibadah. Enggak. Mengurusi masyarakat ibadah juga. Ya. Bahkan ada namanya fiqhul aulawiyat, ada namanya skala prioritas dalam fikih, yaitu yang sunnah tidak boleh menghalangi yang wajib. Gitu. Jangan sampai kita melakukan yang sunnah menghalangi yang wajib. Ya, kewajiban kita tidak dilakukan, tapi yang sunnah kita lakukan, tidak boleh. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan semua ini, yu'allimukumullah. Allah mengajarkan kepada kalian ilmu baru. Yu'allimukumullah. Jadi kalau kita bertakwa, Allah mengajarkan kepada kita ilmu baru. Apa sebabnya? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah berkuasa atas segala sesuatu.
Bapak Ibu Jemaah sekalian, ini sudah tinggal 1/4 jam, padahal ini baru ayat 292. Kita percepat lagi sedikit, 283, karena 2 ayat. Ini terjemahnya Pak Ibu sekalian ya. Jadi nilai terjemahnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri juga di di buku tafsirnya atau ke buku terjemahannya. Buku Al-Quran yang ada terjemahnya maksudnya. Dan di handphone seluler kita banyak ya. Kita langsung ke ayat berikutnya. Nah, ini kita bicara tentang borok. Bapak mungkin tahu borok ya. Kita tidak tahu kalau bahasa ikhwan kita di Malaysia, Singapura, kalau di Indonesia disebut borok. Bahasa lainnya adalah kolateral, jaminan ya, jaminan. Ada jaminan. Nah, di dalam utang piutang ini boleh dibuat jaminan. Kita bicara tentang jaminan, bisa rumah, bisa apa saja yang bernilai. Ya. Ini adalah kita ambilkan contoh rumah itu bisa jadi borok, bisa jadi kolateral, dikolateralkan. Wa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam keadaan safar, kata safar di sini bisa bermakna safar itu bepergian, bisa juga safar dalam pengertian ya kita tidak bisa membayarnya langsung, tapi dicicil sesuai dengan pendapatan kita, karena pendapatan kita itu kayak orang berjalan, kita hanya dapat setiap bulan, kan begitu. Harga mobil, kereta 200 juta, pendapatan kita sebulan cuma 7 juta, kan begitu. Kan tidak mungkin langsung dilunasi. Maka tadi kita bayar setiap bulan 3 juta, setiap bulan 3 juta. Nah, kita sebut dengan safar juga. Itu adalah transaksi yang berjalan. Ya. Berjalan terus-menerus selama berapa? Tergantung kesepakatan. Ada yang selama 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun, bahkan sekarang ada 7 tahun. Kalau rumah yang kita beli, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Jadi wa in kuntum ala safarin, kalau kalian dalam safar, walam tajidu katiban, dan tidak menemukan penulis. Walam tajidu katiban. Kata-kata lam tajidu katiban itu bisa dimaknai bahwa tidak cukup hanya dengan dinotariatkan saja. Karena di notaris pun dituliskan bahwa ini adalah utang. Ya. Jadi artinya bisa diartikan kamu tidak selesai di notaris. Kata tidak selesai di situ belum selesai semuanya. Karena disuruh dituliskan di situ membayar cuma 3 juta sebulan. Kamu tidak selesai setiap bulannya, tidak selesai. Ya selesai setiap bulannya apa? 3 juta, berkurang utangnya 3 juta. Padahal utangnya tadi ratusan juta. Jadi walam tajidu katiban farihanun maqbudatun. Maka boleh menjadi rihan. Rihan itu adalah kolateral. Boleh rihan ya. Rihan itu yang mengikat kita. Ya. Jadi rihan itu adalah mengikat kita. Jadi mengikat itu namanya kolateral atau jaminan atau bahasa lainnya borok. Ya. Makbuda yang dipegang. Harus dipegang sebagai jaminan. Jadi agama sudah menjelaskan ini juga sekalian. Ini sekarang yang dilakukan oleh sistem ekonomi modern. Tapi Al-Quran lihatlah Pak sekalian. Ingat, ulangi lagi 1400 tahun yang lalu. Sudah dibicarakan dengan sangat luar biasa ini Al-Quran. Ya. Jadi wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda, harus ada jaminan yang bisa dipegang, yang bisa dijadikan sebagai tempat berpijak. Jaminan artinya yang bisa kita pegang, bisa kita jadikan sebagai pegangan. Fa in amina ba'dukum ba'dan, dan satu pihak dengan pihak lain harus saling percaya. Aminah ini ya. Harus mempercayai, dalam hal ini harus percaya ya. Yang berutang percaya bahwa yang punya piutang itu tidak menyalahgunakan jaminannya. Contohnya kita membeli rumah kan melalui bank. Nah, pada saat kita beli rumah itu Pak sekalian dicicil selama 20 tahun. Maka sertifikat rumah itu kan sudah dikeluarkan oleh developer atas nama kita, disimpan oleh bank. Kita percaya bahwa bank tidak akan menyalahgunakan sertifikat kita. Nah, kalau kita sudah saling percaya, fa in amina ba'dukum ba'dan, maka falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Harus menunaikan amanahnya. Jadi yang teramanahi itu harus melakukan amanahnya dengan baik. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Amanatnya harus ditunaikan dengan benar. Dan lagi-lagi Mas kalian ditutup lagi dengan wal yattaqillah rabbuh. Hendaklah dalam urusan seperti ini, urusan borok, urusan jaminan, urusan kolateral, bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wal yattaqillah rabbahu wala taktumu syahadata. Dan janganlah kalian menyembunyikan asyhada, kesaksian. Wa may yaktumha, siapa yang menyembunyikan kesaksiannya,
fa innahu azimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, yaktumha, maka sungguhnya bukan saja dirinya yang berdosa, tapi kalbunya sudah ikut berdosa. Asimun ini dosa, kalbu, ya ini kalbunya berdosa. Fa innahu asimun qalbuh. Ya. Wallahu bima ta'malun alim. Ingat, sesedikit apapun perbuatan kita, Allah ketahui. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagai ini yang disampaikan dalam Al-Quran, sekarang terus-menerus akan terlaksana, tergunakan. Teknologi maju tetapi tetap ini dilakukan. Sekarang ada teknologi ekonomi baru, namanya sistem blockchain. Sistem blockchain itulah yang menyebabkan terjadinya transaksi seperti ini yang tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dirubah. Ya. Sekarang ada seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Jadi transaksi di dalam blockchain itu adalah benar-benar seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, tidak bisa kita rubah. Di sana juga ada utang piutang bisa dilakukan, ada sistem kolateral juga. Semuanya ini sudah terjadi dalam sistem ekonomi yang disebut dengan Web 3. Ya. Yang melampaui sistem perbankan sekarang atau sistem ekonomi yang ada sekarang yang disebut dengan tadinya modern, sebentar lagi akan tertinggal dan akan diganti dengan sistem ekonomi baru yang basisnya pada teknologi blockchain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kepahaman, terutama Al-Fakir ini yang masih juga sangat sedikit ilmunya, masih sangat perlu belajar. Kita diberikan Allah rahmat, hidayah untuk mempelajari Al-Quran, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau yang Al-Fakir sampaikan tadi benar itu dari Allah, kalau ada yang kurang khilaf itu adalah dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan, dan jangan diambil, jangan dijadikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu yang kita ambil adalah yang benar saja. Apalagi jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kupasan-kupasan ni semua mengingatkan kita kepada kamu diciptakan supaya Allah dapat melihat siapakah antara kamu yang ahsanu amalan, dan juga ayat kepada apa kamu sangka kamu telah beriman sebelum kamu diuji. So perintah-perintah ayat tadi semua membagikan tujuan nafs kita, sama ada kita sambil lewanya Muslim, sama ada kita benar-benar perhatian lalu melaksanakan. Sebab tu walaupun masalah tadi duniawi, tapi Allah linkkan banyak kali selitan bahawa hati-hati nasib kamu di akhirat dalam semua masalah transaksi, wasiat dan sebagainya sebelum ni. Beri pencerahan ikatan daripada A to Z antara alam sini dengan alam sana dari Ustaz Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika Allah mengatakan kita diciptakan untuk dilihat siapa yang paling baik amalnya, bukan hanya Tuhan mengatakan itu, tetapi sekaligus memberikan caranya tadi. Caranya untuk melakukan yang terbaik seperti dikatakan Pak Nur tadi, itulah yang disebut dengan syariat. Itu yang disebut dengan peraturan Tuhan. Itulah tujuannya Rasul dan kitab suci diturunkan kepada manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang menciptakan kita dari mati menjadi hidup, hidup nanti jadi mati lagi. Untuk apa? Bukan untuk sia-sia. Ya, jadi bukan sia-sia seperti pembahasan kita sebelumnya dalam tadabbur yang lalu. Tapi Allah menciptakan kita adalah liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian paling baik amalnya. Jadi memilih amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik dari mana? Dari Al-Quran. Makanya berkali-kali kita katakan di sini, marilah kita beramal, jangan hanya karena baik. Karena kalau hanya baik menurut kita, belum tentu baik di mata Tuhan. Kan kita kan jangan sampai seperti Bani Israel sebagian beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Ini baik dilakukan, padahal harusnya berdasarkan tuntunan Allah di dalam kitab sucinya. Nah, itu yang sudah, karena kan Al-Quran mengatakan boleh jadi kau mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Itu dari sisi kita. Kenapa? Karena kita terbatas. Nah, karena kita terbatas cakupan pengetahuannya, maka kita serahkan kepada Allah. Ya, menyerahkan kepada Allah itu disebut dengan muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi aktivitas kita, tata cara termasuk tata cara berhaji, berumrah, berperang, beribadah, membangun negara, utang piutang tadinya transaksi, semuanya kita sesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Itu namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, karena adalah panjang, paling tidak dalam kehidupan kita dipanggil, anggap saja usia kita akan panjang, maka kita harus butuh kesabaran. Maka ketika Allah berbicara tentang sabar, menggunakan juga kata bala wala nabluwannakum, kan tadi begitu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, menguji kalian. Nah, di tempat lain surat Al-Baqarah dikatakan wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu minal ju'i, kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khaufi wal ju', ya, wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat. Apa kata Allah? Wa basyiri sabir, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Jadi jemaah sekalian, kita butuh istiqamah, berpegang teguh kepada kitab suci. Semua aktivitas kita, apa saja yang kita kebaikan lakukan, sebaiknya disesuaikan dengan Al-Quran. Karena semuanya ada lengkap sekali, Pak Bos sekalian. Al-Quran luar biasa. Lihatlah tadi, berbicara tentang transaksi itu lengkap sekali. Ya. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita tidak, berarti kita ingin beragama berdasarkan nafsu kita. Kelihatannya baik, belum tentu baik. Seperti itu tadi. Jadi dengan demikian, yang dikatakan Pak Nur tadi adalah benar, yaitu inilah caranya Tuhan untuk mengangkat derajat kita, sehingga dengan mengikuti semuanya ini, nanti kita akan bergerak dari nafsul hewani atau nafsul amarah naik ke atas, nafsul lawamah naik ke atas lagi, marham naik ke atas lagi, begitulah seterusnya. Supaya kita kalau perlu mendekati kamilah, kalau koto tidak bisa kita kamilah, paling tidak mardiyah. Ya, jadi inilah paling tidak itu yang kita inginkan jemaah sekalian berbahagia, supaya ini terjadi sebelum kita mati meninggal dunia. Karena cepat atau lambat Bapak sekalian, kita pasti akan kembali. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada lagi berikutnya? Ada Ustaz di chatroom. Baik, kita ke chatroom ya. Kita ke chatroom. Dari Pak Burhan ya. Ini ada juga. Dari Ibu Eli Sulastia, mohon didoakan atas berpulangnya keramatullah adik kandung Pak Andes Wardio. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik kandungnya Pak Andes berarti masih muda nih, karena Pak Andesnya juga masih muda ya. Namanya bernama Martri Soni bin Alizar. Jadi kita doakan nanti almarhum Martri Soni bin Alizar, adik kandung daripada Pak Andes. Jemaah sekalian, Pak Andes ini termasuk jemaah tetap kita. Pak Andes ini adalah suami dari Ibu Eli Sulastia ya. Wafat hari Rabu 8 November yang lalu. Kita doakan. Usia baru 49 tahun. Nanti kita doakan. Kita jawab dulu pertanyaan Pak Burhanuddin. Dalam bab perceraian diperlukan saksi ya. Dalam pembicaraan di mahkamah perlu juga saksi. Kenapa pula di dalam pernikahan tidak pakai saksi? Nah, di dalam Al-Quran itu kan, di dalam pernikahan tidak wajib saksi. Kalau dalam Al-Quran yang wajib saksi itu adalah perceraian ya. Cuma kalau di masyarakat kita mayoritasnya itu saksi bagian daripada rukun pernikahan ya. Kalau kita lihat Al-Quran itu pernikahan itu tidak wajib saksi. Nah, pertanyaan kenapa? Tentu ini kita jawab berdasarkan mereka yang berpendapat bahwa pernikahan tidak perlu saksi. Karena di masyarakat kita ada mazhab yang berpendapat bahwa pernikahan wajib saksi. Nah, kita tidak bahas ini. Kita anggap ini, kita menghormati ini. Yang kita bahas ini adalah pembahasan yang ditanyakan Pak Burhan. Pembahasan yang ditanyakan Pak Burhan tentu asumsinya tidak pakai saksi. Nah, pertanyaan kenapa tidak pakai saksi kan begitu ya? Kenapa kok tidak pakai saksi seperti itu? Ya. Kenapa tidak pakai saksi? Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan
bahwa yang namanya kebaikan dalam Islam itu diutamakan. Kan yang namanya dalam Islam itu sedapat mungkin orang semuanya berpasang-pasangan. Kan Al-Quran mengatakan berpasang-pasangan itu termasuk ayat Allah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu dimulai dengan wa min ayati. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan kalian berpasang-pasangan, ya gitu. Jadi min ayati, bahkan itu ditutup lagi dengan ayat inna fi dzalika laayatin ya liqaumi yatafakkarun. Jadi diawali dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ditutup nanti dengan inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi 2 ayat. Jadi berpasangan ini penting dalam agama kita. Jadi yang belum berpasangan sebaiknya berpasangan. Ya, karena kalau berpasangan itu kan ada semacam ada ibadah lain di sana. Kalau kita sendiri kan ibadahnya tersendiri. Kalau berpasangan ada ibadah lagi. Berpasangan sendiri ibadah, ingat. Berpasangan sendiri adalah ibadah. Jadi artinya kalau tidak berpasangan ya berarti tidak beribadah berpasangan. Seperti kalau orang tidak sholat berarti tidak ibadah sholat walaupun dia bersedekah. Jadi ada beribadahnya. Nah, karena menikah ini adalah kebajikan, maka kebajikan itu sebaiknya dilakukan ya secepatnya, kan begitu. Dan kebaikan manapun jemaah sekalian berbahagia, ya tidak perlu ada saksi. Contoh sholat kan tidak perlu ada saksinya, berhaji tidak perlu ada saksinya, itu ibadah kebaikan. Puasa Ramadan tidak perlu ada saksinya, itu kan ibadah kayak gitu. Lalu kenapa tadi utang piutang? Karena ini menyangkut masalah kewajiban di sana. Ya, ini ada kewajiban, ada yang belum selesai di kita. Yang tidak perlu ada saksi juga, kan begitu. Jadi yang saksi di sini karena ada kewajiban, yaitu kita terikat karena kita mengambil barangnya orang, uangnya orang, kita belum bayar. Nah, maka kemudian harus ada saksi supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Tapi kalau pernikahan kan tidak kebaikan. Yang penting kedua belah pihak sepakat, maka mereka boleh menikah. Seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Dan saya kira di masyarakat kita juga sebetulnya dipahami seperti ini sebagian ya. Nah, jadi itu tadi. Maka yang wajib dipersaksikan itu adalah ketika terjadi perceraian. Contohnya gini, kalau ada orang berjalan, 2 orang di jalan yang kita anggap bukan muhrimnya, selama keduanya bukanlah orang yang punya pasangan, maka kita bersangka buruk bahwa itu adalah pasangan. Kenapa kebaikan? Ya. Contohnya saya gini, kalau kita lihat orang makan di warkop atau di warteg, ya kita tidak boleh berprasangka buruk bahwa itu nanti mau nipu nanti kalau dia habis makan lari, tidak boleh. Begitu kita lihat dia makan di warteg, kita berprasangka buruk dia punya uang untuk bayar, kan begitu. Tidak perlu kita tanya dulu, mana uangnya? Enggak perlu. Makanya kalau kita makan di warteg atau di warung atau di kedai kan tidak ditanya dulu punya uang atau tidak. Kenapa? Karena kita bersangka baik setiap orang yang datang ke warung kita punya uang. Seperti itulah. Kenapa? Karena makan itu adalah kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, karena kebaikan itu maka harusnya menjadi dasar bagi setiap tindakan manusia dan harusnya tidak perlu saksi atas kebaikan. Kecuali kalau ada hal yang belum selesai tadi. Nah, justru yang wajib saksi berdasarkan Al-Quran itu adalah talak, perceraian. Kenapa? Karena kita butuh bukti kalau dia itu sudah berpisah dengan si A, si B, kan begitu. Karena kan tadinya asumsi kita si B itu istrinya si A, kan begitu. Istrinya si A. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sudah bercerai, berpisah, harus ada saksi. Supaya kalau ada ingin melamarnya, tidak ada masalah lagi. Kenapa? Ada saksinya kalau dia sudah berpisah, kan begitu. Karena di dalam Islam itu kan dilarang keras melamar istri orang lain. Seperti itu. Jadi inilah intinya. Sehingga kenapa mesti ada saksi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mari kita doakan. Terima kasih Ustaz. Bersama kita doakan adik daripada Pak Andes yang meninggal dunia pada hari Rabu yang lalu, almarhum Bapak Martri Soni bin Alizar alahniya walikulitin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah, khususan
untuk almarhum Bapak Martri Soni bin Alizar. Al-Fatihah. Mas salawat. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu untuk jemaah saudara daripada jemaah kami, yaitu almarhum Bapak Martri Soni bin Alizar, supaya Engkau terima di sisimu, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahannya, maafkan khilaf dan alpanya, terimalah di sisimu, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, dan masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jari baginya, anak-anak yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha baginya. Ya Allah Tuhan kami juga mohon kepadamu, sahabat-sahabat kami, jemaah kami yang sakit, yang telah menitipkan doa kepada kami, maka berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah Tuhan kami. Kalau mereka ingin melakukan ibadah, maka mudahkanlah ibadah-ibadah mereka, ya Allah Tuhan kami. Angkatlah derajat mereka di sisimu, hilangkanlah berbagai macam penyakit dan musibah yang bisa mengganggu perjalanan ibadah mereka. Allahumma Rabbana, kami juga mohon kepadamu, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Gaza, dan tahanlah tangan siapa saja yang ingin melakukan kejahatan terhadap mereka. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.